Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ustadz, bapak-bapak di sekitar wilayah desa Sidaharja, Suradadi, Tegal, dan juga tidak lupa yang saya hormati pula para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus Sohibul Baik Bapak Arifin dan Ibu Toriha yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya acara kegiatan Kliwonan yang diadakan sebulan sekali secara bergiliran. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian dipertemukan dengan sekolah yang tegak lurus dan waris mutlak beserta dengan bimbingan guru. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Salam takdim, salam khidmat, salam hormat yang setinggi-tingginya, seholis-holisnya kita haturkan kehadiran Ayahanda Guru Mursyid yang senantiasa hadir di tengah-tengah kolbu kita di dalam beribadah, bermunajat, berzikir kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dengan cara rutin seperti biasanya yang kebetulan saat ini ada di wilayah Kabupaten Tegal Sidaharja. Inna dina indallahil Islam. Sebaik-baik agama di sisi Allah adalah Islam. Lantas Islam yang bagaimanakah yang terbaik di sisi Allah Ta'ala? Sebagaimana yang dulu Nabi sampaikan bahwasannya usia agama Islam itu sampai 1000 tahun, tetapi tidak akan sampai kurang lebih 1500 tahun. Dan sekarang dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang itu sudah hampir genap di 1500 tahun. Artinya saat ini adalah agama dahsyat-dahsyatnya agama. Sebagaimana kita ketahui, Rasul itu diturunkan ke alam dunia itu pastinya di dunia dalam keadaan jahiliyah, rendah. Iya. Dan itulah setiap kali Rasul diturunkan pasti di situ keadaan jahiliyah, kemudian diperbaiki
Karena seorang rasul itu bertugas mengemban, dia mewakili daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kepada umatnya agar menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini tentunya dulu di zaman Nabi Muhammad, umatnya pada waktu itu pun banyak sekali yang menolak. Bahkan dari nabi-nabi kerasulan sebelumnya itu pun sama. Setiap rasul diturunkan dalam dunia pasti dalam keadaan jahiliyah dan tidak mudah diterima oleh umatnya di zaman itu. Nah, lantas di zaman kita ini, Islam yang bagaimanakah yang dulunya dibawa oleh para nabi dan para rasul? Karena ini Islam adalah agama yang terbaik di Allah Ta'ala, tentunya Islam ini adalah Islam matong, bukan Islam merek. Karena kalau ini Islam merek, dulu sebelum ada Nabi Muhammad itu namanya belum Islam. Nah, dulu ada agama-agama yang lamanya, ada agama Majusi, Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita mesti belajar kembali, karena ini adalah tahun dahsyat-dahsyatnya di mana agama itu harus dicari kembali. Dari dulu Allah Ta'ala itu menghampiri alamnya manusia selalu memakai seorang utusan atau rasul. Nah, inilah agama Islam yang sebenarnya adalah agama Samawi. Jadi ada agama Samawi dan ada agama Ardi. Agama Samawi adalah agama yang turun dari Allah Ta'ala, yang disampaikan dan dibawa oleh setiap utusan atau rasul. Nah, itu agama Samawi. Sedangkan agama Ardi, agama yang dipelajari berdasarkan interpretasi, literasi, pengetahuan, belajar. Contohnya sekolah, madrasah, kampus, kuliah, dan sebagainya. Yang ini adalah agama Ardi. Nah, agama Ardi itu pengetahuannya dapat dari belajar. Sedangkan agama Samawi itu pengetahuannya didapat dari praktek setelah beribadah. Jadi praktek dulu, baru ada pengetahuan. Berbeda dengan agama Ardi. Dan sangat signifikan berbeda antara agama Samawi dan agama Ardi. Yang pertama, jelas tadi ya, agama Samawi itu pasti dibawa oleh seorang utusan atau rasul. Itu agama Samawi, wajib ada rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semua, makanya kita itu diperintahkan untuk mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wa tawillahi wasilah wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian setelah bertemu wasilah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, dan penuh pengorbanan agar masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita bolak-balik ya, bisa enggak kita mendekatkan diri ke Allah Ta'ala tanpa wasilah? Tidak mungkin bisa. Karena carilah wasilah, jalan agar bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Agar, supaya. Jadi sampai kapanpun, jika tidak melewati, mendapatkan wasilah, tidak bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Mendekatkan diri itu apa sih? Takwa. Jadi tak mungkin orang bisa bertakwa, meningkatkan takwa tanpa menemui wasilah terlebih dahulu. Jadi kalau ngomong tentang bertakwa itu menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala larangannya. Dari mana larangannya? Dari mana perintahnya? Kalau nggak bertemu dengan wasilah.
Jadi nggak mungkin bisa menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala larangannya tanpa bertemu dengan wasilah terlebih dahulu. Dan untuk bisa bertemu dengan wasilah, wajib bertemu dengan sang pembawa wasilah. Apa sih itu wasilah? Karena banyak orang yang mengartikan itu berbagai macam itu wasilah. Ada yang dengan bahasa bertawasul dengan seorang syekh, dan syekh ke syekh ke syekh ke syekh, kemudian al-fatihah. Itu seperti itu kadang menyampaikan seperti wasilah. Nah, wasilah ini ibarat tali ya, ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujung satunya ada pada manusia pembawanya, utusannya, kekasihnya atau rasul. Dulu di zaman dulu itu tali wasilah itu ada di baliknya para rasul, para nabi. Makanya untuk bisa mendekatkan diri bertakwa kepada Allah Ta'ala wajib melalui rasul atau utusannya. Gak mungkin bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa melalui rasul utusan. Jika kita ya bisa beribadah ya kepada Allah Ta'ala tanpa melalui rasul, nah tentunya tidak akan Allah Ta'ala turunkan rasul, orang kita bisa beribadah sendiri kok. Buat apa ada rasul? Buat apa ada utusan? Buat apa ada wasilah? Orang kita bisa beribadah sendiri. Nah, itulah mengapa menurunkan seorang rasul itu sebesar zaman. Karena dimensi kita dengan dimensi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Kita seorang manusia itu dalam dunia, sedangkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala ada di langit, ujung langit akhirat tertinggi Malik Yaumiddin atau Ars. Dia maha mutlak, maha rahasia, infinity, undefinisi, deskripsi, dan juga laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlihat oleh bayangan makhluk. Jadi gak bakal bisa diangan-angan bersering. Nah, kalau nggak memakai jalan dan cara, kira-kira bisa nggak bersaksi? Contohnya bersahadat, bersaksi akan utusan rasul, sedangkan bersaksi kepada sesuatu hal yang tidak bisa diangan-angan atau dilihat karena dia rahasia, bisa tidak kira-kira tanpa jalan atau cara? Tidak mungkin bisa. Makanya wajib memakai suatu jalan atau cara. Nah, dikarenakan dimensi kita berbeda dengan dimensi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung langit air tinggi, itulah mengapa kita diperintahkan untuk mencari wasilah terlebih dahulu. Itu Quran yang memerintahkan. Jadi untuk bisa mendekatkan diri bertakwa mesti mencari wasilah, dan wasilah itu ada yang membawanya. Dulu wasilah ini ada pada Nabi Muhammad. Dulu ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Nuh dan sebagainya. Itu dulu adalah nabi-nabi para rasul, sang pembawa wasilah di zamannya masing-masing. Nah, begitu juga di zaman kita ini, pastinya ada wasilah. Karena apa? Tanpa melalui wasilah tidak bisa kita mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita tidak memakai wasilah, tidak akan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Itu rumus ya, itu pasti. Karena wasilah itu nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala maha nur, maka yang turun daripada sisi Allah Ta'ala adalah nurnya. Ibarat matahari, yang turun daripada matahari adalah sinarnya. Jadi sinar ini akan selalu ada ketika kita menganggap matahari itu ada. Begitu pula jika kita menganggap Tuhan Allah Ta'ala itu ada, pastinya menganggap nur itu ada. Nur inilah yang disebut dengan nurun ala nur, yahdillahu li nurihi mayasa. Nur Allah menghampiri alamnya manusia selalu pakai nur, dan nur ini menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajallinya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala yang di dunia. Nur inilah yang disebut dengan Rasulullah, utusan Allah. Nah, jadi
Rasulullah itu bukan manusia. Dia adalah nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jika wa maha nur, maka yang turun daripada Allah adalah nurnya. Nur inilah yang mewakili daripada Allah Ta'ala. Nah, wakil atau utusan daripada Allah Ta'ala seperti nur. Dan nur ini menempati pada seorang manusia di setiap zaman. Jadi salah besar ya, keliru besar jika mengatakan Rasulullah itu telah tiada. Karena nur ini Rasulullah itu sendiri. Nur ini menempati pada seorang manusia bernama Nabi Muhammad, maka disebut dengan Rasulullah Muhammad. Begitu juga sebelum-sebelumnya. Nur ini menempati Nabi Isa, maka disebut dengan Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim. Padahal Rasul itu bukan manusia. Ibarat presiden ya. Presiden dan Jokowi itu berbeda. Manusianya ada masa hidupnya, ada masa jabatannya. Sedangkan presidennya itu akan selalu ada dan akan ditempati berbeda-beda manusianya. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah itu bukan manusia. Dia nur yang turun dari Allah Ta'ala, potensi yang turun pada sisi Allah Ta'ala, yang menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya. Jadi tidak mungkin orang bisa beribadah tanpa bertemu dengan wasilah terlebih dahulu, dan tidak bertemu dengan wasilah tanpa bertemu dengan sang pembawa wasilah terlebih dahulu. Atiu wa atiu rasul wa ul amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga taatilah ulil amri di tengah-tengah kaummu sendiri. Nah, jika Allah Ta'ala maha mutlak, berarti dia dari ujung langit akhirat tertinggi Malik Yaumiddin. Tidak mungkin bisa kita taati di alam dunia. Begitu juga atiur Rasul, mentaati Rasul, karena Rasul itu nur yang turun dari Allah Ta'ala. Kita pun tidak mungkin bisa langsung mentaati perintah Rasul yang dia adalah kodim, karena turun daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nur ini menempati pada seorang manusia, ulil amri minkum, barulah kita bisa mentaatinya, karena kita di alam dunia. Berarti untuk bisa mentaati Rasul, tentunya mentaati ulil amri minkum terlebih dahulu. Nah, dengan mentaati Rasulullah sama saja mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atiu wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Nah, inilah yang membawa wasilah. Kemudian seorang ulil amri minkum ini tentunya akan menunjukkan atau mengembalikan kembali akhlak daripada umat manusia. Karena ketika seorang Rasul atau utusan diturunkan di alam dunia, tentunya zaman pada keadaan jahiliyah. Nah, jika pada zaman Nabi Muhammad itu momentum kejayaan Islam pertama kali, dan agama pada saat itu adalah agama yang ma'rifat, mengenal akan Allah Ta'ala melalui Rasulnya, maka ketika zaman menjadi jahiliyah, yang awalnya momentum agama itu bermakrifat mengenal Allah Ta'ala, lambat laun menjadi downgrade, turun, lama-lama murang daripada mengenal Allah Ta'ala, dan berakhir pun tidak mengenalkan Allah Ta'ala. Yang dulu berawal agama dalam mengenalkan Allah Ta'ala, berakhir menjadi agama sebatas namanya saja. Ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi di zaman dulu. Akan datang suatu masa Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Banyak masjid-masjid megah dibangun, tapi kosong daripada petunjuk. Dan ulama-ulamanya di zaman itu adalah ulama seburuk-buruk kolong langit. Dari mereka lah fitnah itu keluar, dan fitnah itu akan kembali pada dirinya.
itu yang dikatakan Nabi pada zaman dulu, di zaman ini pun itu akan terjadi. Islam hanya namanya saja, Al-Quran hanya tulisan. Nah, kemudian bagaimana cara mengembalikan Islam yang benar, Islam yang baik di sisi Allah Ta'ala? Karena ini adalah makom, bukan merek ya. Karena kalau merek, rasul-rasul Nabi sebelumnya itu nggak membawa Islam. Mereka ada nama sesuai dengan existing zamannya masing-masing rasul. Nama Islam itu pada zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad baru ada nama Islam. Tetapi yang dikerjakan sebelumnya oleh para rasul, para nabi sebelumnya itu pun adalah ibadah secara Islam, tetapi nggak nama Islam, karena Islam itu makom. Nah, apa itu Islam? Islam itu secara definisi, Islam adalah berserah diri, taat, patuh, dan tunduk tersistem kepada ulil amri minkum. Nah, itulah Islam. Jadi nggak mungkin bisa kita bertaat, patuh, dan tunduk tanpa bertemu dengan ulil amri minkum terlebih dahulu. Karena ulil amri minkum ini adalah walaupun sebutannya berbeda, tetapi fungsi dan kedudukannya itu sama sebagaimana rasul atau nabi sebelumnya. Nah, cek ya, dulu untuk bisa menyelesaikan Islam itu mesti menyelesaikan rukun Islam. Nah, rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Tentunya kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, kalau untuk menyelesaikan rukun Islam yang pertama syahadat, gampang apa anda kira? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sampai saksikan siapa? Pasti kan Rasulullah Muhammad, benar? Kemudian untuk menyelesaikan Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala dia tetap mutlak tinggi, langit akhir tertinggi. Dia layak sakam sendiri. Saya pun ini di alam akhirat ya, ini dimensi ya. Ibarat tadi saya bilang, dia maha nur, dan Allah menghampiri alamnya manusia selalu pakai nur. Nur ini menempati pada seorang manusia yang dipilihnya sebagai kasihnya. Nah, pada saat itu nur ini menempati Nabi Muhammad, benar ya? Artinya ibarat air ya, air diwadahkan di tempat itu sebuah gelas, maka wujudnya air menyerupai wujud gelasnya. Tetapi air dan gelas adalah dua unsur yang berbeda. Antara Nabi Muhammad dan nur itu berbeda. Nabi Muhammad adalah manusianya, sedangkan nur adalah potensi yang turun daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Rasulullah, maka wujudnya Rasul atau nur di alam dunia adalah wujud wadah yang menempatinya. Nah, pada saat nur itu menempati Nabi Muhammad, maka wujudnya nur adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukanlah nur, lain dari sini. Saya pun tidak serupa dengan apapun dari pernah ditulis oleh bayangan makhluk. Nur tetaplah qadim, Rasulullah tetap qadim, apalagi Allah Ta'ala dia maha qadim. Tetapi yang bisa kita saksikan di alam dunia adalah manusia yang ditempati oleh nurnya. Bersaksi akan Rasulullah itu adalah bersaksi akan wajah yang ditempati oleh nurnya Allah Ta'ala. Bersaksi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersaksi akan wajah jasad yang ditempati oleh utusannya atau rasulnya atau nurnya. Jadi wujudnya Allah Ta'ala di dunia itu wujud yang ditempati oleh nurnya Allah Ta'ala sendiri di alam dunia. Nah, inilah rukun Islam yang pertama. Apalagi ada rukun yang kedua, ada sholat. Aktif sholat itu fikri, dan jadikan sholat dengan hati yang mengingat akan Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita mengingat Allah Ta'ala jika kita tidak pernah dipertemukan?
pastinya yang kita ingat selain Allah Ta'ala. Karena dia apa? Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak terlintas oleh bayangan makhluk. Apapun yang sampai eling-eling di dalam sholat sampean itu pasti bukan Allah Ta'ala, kecuali memakai sebuah teknologi cara jalan. Ketika kita dipertemukan dengan seorang rasul, pastinya kita mudah mengingat Allah Ta'ala, mengingat nur Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu dia adalah laisa kamitslihi syai'un, maha rahasia, dia maha nur. Sedangkan yang nur bersama dengan nur, dan nur ini menempati pada seorang manusia bernama Nabi Muhammad. Di dimensi kita yang bisa kita interaksi adalah pembawa nurnya. Dengan begitu ya, Allah Ta'ala tetap dia nggak punya musuh di alam akhirat, di luar arti yang pada rasul, yang nur yang pada Allah, dia nggak dapat wujudnya. Tapi di alam dunia ini menempati pada seorang manusia sebagai badan kasar, wujud nurnya. Sebagaimana di At-Toha ya, surat At-Toha ayat 14. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budhu wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, yang berkata-kata itu adalah Allah Ta'ala, benar nggak? Tetapi yang ngomong di alam dunia adalah Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad adalah wujudnya Allah Ta'ala di alam dunia, yang bisa kita interaksi, yang bisa kita saksikan secara kasat mata. Gak angel-angel, gak susah, gak angel. Tapi ini kita di zaman hidup Nabi, zaman Nabi kita gak angel bersaksi bersahabat ya. Tapi ketika kita ditinggal beliau berlindung, maka ini menjadi PR kita. Lambat laun berangsur-angsur menjadi susah, karena kita jelas ya nggak tahu bagaimana cara mengingat Allah Ta'ala, bagaimana bersaksi akan Allah Ta'ala. Itulah pentingnya untuk mencari wasilah. Dan ini adalah agama samawi, agama langit, agama yang dibawa oleh Rasul utusan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini praktek, bukan literasi. Nah, kalau literasi ya sampai disuruh syahadat ya baca, dikiranya sudah bersaksi, padahal itu baru baca. Sholat itu pun baru literasi. Sholat yang sebenarnya itu bagaimana? Jika sholat itu fardu, nggak boleh tinggalkan. Tentunya dari dulu itu pun sudah dikerjakan oleh umat Nabi Rasul sebelumnya itu pun sholat. Tapi sholat yang dikerjakan oleh Nabi bagaimana? Karena agama Islam itu makom, bukan merek. Agama yang berserah diri akan ulul amri minkum, taat, patuh, tetap tunduk, dan juga tersistem. Jadi ya, agama samawi ini adalah agama yang di dalamnya ada 3 komponen penting yang membuat umat itu selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama tadi saya bilang, yang pertama adalah wajib melalui wasilah. Kemudian yang kedua, wajib memiliki rasul. Yang ketiga, wajib memakai jalan dan cara atau metodologi atau tarekat. Karena kita hidup dalam dunia ya, tidak mungkin kita bisa beribadah sampai di ujung langit ayat ini tanpa jalan atau cara. Nah, dalam diri manusia ini ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita hidup di alam dunia, sedangkan roh kita hidup di alam akhirat. Jadi alamnya jasmani adalah disebut dengan alam dunia, dan alam yang dipakai roh adalah alam akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala dia ada di ujung langit akhirat tertinggi.
Nah, untuk bisa menjangkau atau usul kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia itu menggunakan akhirat tertinggi, tentunya hanya bisa memakai dengan sisi rohani. Dan untuk bisa memakai sisi rohani itu tidak bisa menunggu setelah kita meninggal atau mati. Ruh kita kan sudah ada pada ini, dan ruh ini mesti melewati alam akhirat. Dan itu bukan nanti, tapi sekarang ketika kita masih hidup. Orang akhirat itu alamnya roh, dunia alamnya jasmani. Nah, hanya saja karena kita terhijab, maka seolah-olah akhirat itu nanti setelah kita mati. Padahal akhirat sudah ada sekarang. Maka untuk sampai dari Allah Ta'ala, tentunya kita bisa menyeberangkan roh kita ke alam akhirat ketika kita masih di alam dunia. Itulah makanya kita mesti pakai syarat rukun jalan dan caranya. Bagaimana cara menyeberangkan rohani kita masuk alam akhirat? Karena tanpa kita bisa menyeberangkan atau masuk ke alam akhirat ketika kita masih hidup di dunia, artinya seluruh ibadah kita pun tidak akan bisa masuk ke alam akhirat. Jangankan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk saja belum tentu, nggak bisa, betul ya, tidak mungkin bisa. Karena ayatnya ya masul jinni wal insi istatutu matan dulu mengatur samawati wal ardi dulu la tanbuna ila sultan. Tidak ada satu pun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru dari alam dunia menuju alam akhirat tanpa beserta dengan kekuatan yang daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa menembus alam akhirat tanpa beserta dengan kekuatan yang daripada sisi Allah Ta'ala. Apa itu kekuatan yang dari sisi Allah Ta'ala? Jika Allah Ta'ala Maha Nur, maka yang turun daripada Allah dengan nurnya. Maka nur inilah yang mesti kita gandengkan di dalam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Maha Mutlak, maka yang turun dari Allah adalah mutlak. Maka manusia yang relatif menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mutlak wajib mengalir dengan unsur mutlak baru sampai di Allah yang Maha Mutlak. Itu rumus. Nah, kemudian kita di alam dunia, untuk masuk dimensi alam akhirat tentunya tidak mudah. Wajib melewati alam kematian terlebih dahulu, karena nggak mungkin kita bisa masuk ke alam akhirat tanpa melalui kematian. Itulah yang sampaikan Nabi, melewati mautu qabla anta mautu, mati sebelum mati. Karena nggak mungkin kita masuk di dimensi alam akhirat ketika masih dalam keadaan hidup. Tetapi kita sudah dicontohkan, sudah disuri tauladan oleh Nabi Muhammad. Beliau ketika mi'raj memasuki alam kubur, alam barzah, alam neraka, alam surga, hingga berhadapan dengan Allah dalam keadaan hidup. Artinya kita sebagai umatnya, karena beliau sebagai suri tauladan, contoh, maka kita pun wajib bisa. Kalau nggak wajib bisa, nggak mungkin Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Nah, jadi ya, jika kita kerjakan sebagaimana suri tauladan yang dikasih oleh Nabi, tentunya kita pun bisa mi'raj. Bagaimana mungkin bisa kita pilih tanpa kita mengikuti ajaran atau ajaran yang disampaikan oleh para rasul Nabi terdahulu. Jadi wajib ya di dalam kita beribadah, berislam, berserah diri, itu wajib lalu taat, patuh, tunduk kepada ulil amri minkum. Apa sih ulil amri minkum? Seorang manusia itu yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala, yang telah mendapat petunjuk dan bertugas untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Itu ulil amri minkum. Bukan yang seperti namanya itu camat, menteri, atau bupati, bukan. Ini adalah seorang manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala, yang diamanahkan untuk memberikan petunjuk kepada umat. Nah, bagaimana cara menunjuknya?
mestinya menunjukkan itu memakai rukun syarat jalan dan caranya. Nah, jalan dan cara ini yang disebut dengan tarekat atau metodologi. Yang tadi sedikit saya sampaikan ya, bahwa rukun syarat jalan dan cara dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala, mengenalkan Allah Ta'ala, yang pertama tadi wajib dalam menghadapi unsur yang full dan bersih Allah Ta'ala, unsur mutlak, nurnya. Karena tanpa nurnya kita nggak mungkin bisa menembus batasan penjuru dalam dunia di dalam akhirat. Karena akhirat itu sekarang, bukan nanti. Hanya saja kita terhijab oleh duniawi kita. Padahal alam akhir itu alamnya roh, sedangkan kita sudah punya roh. Roh inilah yang akan kita seberangkan. Ya, untuk menyeberangkan roh inilah ya. Makanya Nabi mengatakan "Udkhulu bisilmi kafah", masuklah engkau secara menyeluruh beserta dengan rohani. Jadi nggak mungkin bisa kita beribadah sampai ke Allah Ta'ala, apalagi doa-doa kita ke Allah Ta'ala. Kalau nggak menembus alam akhir sudah. Allah Ta'ala dia di ujung langit tinggi, kita berdoa di alam dunia. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala, doa kita mesti menembus alam akhirat. Nah, kalau nggak tahu cara menembuskannya ke alam akhirat, ya sampai kapan nggak sampai. Ibarat kita ya, kita akan berkirim surat dari wilayah Sidoarjo ke Jakarta, berkirim surat. Sedangkan kemampuan surat itu hanya sampai di Cirebon. Nah, kira-kira jika kita mengirim tujuannya ke Jakarta, di Jakarta bisa nggak membalas surat yang kita kirimkan? Tidak bisa, karena surat ini dibatasi sampai di Cirebon saja. Sampai kapan dulu sampai Jakarta. Kemudian tiba-tiba ada yang membalas surat itu. Dari mana surat itu? Tentunya bukan dari Jakarta, tentunya dari selain Jakarta. Itulah doa-doa kita. Jika doa kita nggak sampai ke hadirat Allah, kemudian ada yang membalas, tentunya doa itu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya untuk menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan keliru, doa yang senantiasa diijabah, dikabul, tetapi tidak kenal Tuhan, itu bahkan akan menjauhkan daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Itulah makanya di dalam kita beribadah, utamakan terlebih dahulu untuk belajar. Jadi belajar agama itu nggak sebatas literasi pengetahuan ya, tetapi langsung berpraktek. Nah, ilmu praktek inilah yang disebut ilmu tarekat. Ilmu syariat itu sebatas literasi pengetahuan, baik membaca atau mendengarkan, jiping, ya kayak sampai ini. Tetapi kalau prakteknya itu mesti memakai ilmu tarekat. Sedangkan ilmu yang sampai ke bawah adalah ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Tapi tidak mungkin ada ilmu ma'rifat tanpa ilmu hakikat. Sebagaimana kata Nabi ya, syariat saja fasik, sedangkan hakikat saja sindik atau sesat. Sedangkan Islam adalah ma'rifat, mengenalkan Allah Ta'ala. Sedangkan ma'rifat adalah bentukan daripada ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sedangkan tidak akan mungkin ada ilmu hakikat tanpa melalui ilmu tarekat. Jadi untuk mendapatkan ilmu hakikat itu mesti melalui ilmu tarekat, praktek. Nah, ketika tarekat itu mulai sedikit, artinya orang yang menguasai ilmu hakikat itu pasti sedikit rendah. Nah, begitu yang menguasai ilmu hakikat sedikit, pasti yang makrifat itu pun sedikit. Jadi bisa dicek, pada agama hanya sebatas syariat saja. Sedangkan tadi ya, makrifat itu bentukan daripada ilmu syariat dan ilmu hakikat. Untuk bisa masuk ilmu hakikat, mesti melalui ilmu tarekat. Dulu kata Nabi, awal umur Islam adalah asing dan akan kembali menjadi asing dalam keadaan asing pula. Dan beruntunglah orang yang masih dalam golongan asing. Itu hadis ya. Nah, dan kemudian
zaman jahiliyah itu, yaitu zaman yang terhubungnya momentum saat dipimpin oleh Nabi Muhammad, itu adalah agama yang bermakrifat mengenal Allah Ta'ala, kembali konkret hanya sebatas syariat saja. Karena hakikat marifat itu bentukan daripada ilmu syariat dan hakikat. Sedangkan marifat itu bentukan daripada ilmu syariat dan hakikat. Dan untuk mendapatkan ilmu hakikat mesti melalui ilmu tarekat. Nah, ilmu tarekat ini yang akan menunjukkan ilmu hakikat. Itulah mengapa di akhir zaman yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah Rasul Isa, karena dia membawa ilmu hakikat sebagai sang juru selamat, juru iman. Karena ketika agama itu telah menjadi sebatas syariat, maka diperlukan ilmu hakikat. Sedangkan ilmu hakikat ini adalah ilmu yang dunia itu dibawa oleh Nabi Isa. Jadi agama itu ada ini ya, ada simbolik ya, ikonik. Yahudi itu ikoniknya agama syariat, sedangkan Nasrani itu adalah simbolik agama hakikat. Sedangkan Islam adalah ma'rifatullah. Jadi ya, untuk bisa mengembalikan agama yang bermakrifat, maka ketika agama telah turun menjadi sebatas syariat, diperlukan ilmu hakikat. Sedangkan ilmu hakikat ini kan simboliknya atau ikoniknya yang berubah dengan Nabi Isa. Makanya yang akan diturunkan di akhir zaman ini adalah seorang Nabi Isa. Ini adalah yang membawa ilmu hakikat. Bukan Nabi Isa turun dari langit, bukan. Akan diturunkan kembali oleh Allah Ta'ala ilmu hakikat yang dibawa oleh seorang utusan atau rasul. Nah, artinya seorang rasul ini akan menunjukkan ilmu hakikat. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan mengajarkan ilmu tarekat atau metodologi. Metodologi itu teknikal, jalan atau cara untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tarekat itu untuk Islam sampean. Nah, kalau untuk agama lain itu metodologi. Sama, rukun syaratnya sama. Semua agama ketika konkret itu pun wajib berhakikat. Kalau dia sudah bermarifat dengan nggak ada diturunkan rasul. Contohnya ya, ketika Nabi Isa bisa telah berlindung diangkat oleh Allah Ta'ala, maka agama yang dibawa Nabi Isa itu lambat laun menjadi konkret. Yang awalnya agama itu marifat yang dibawa oleh Nabi Isa, lama-lama pun turun makom, menjadi makom sebatas syariat saja. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, itu syariat kembali. Islam pun sama. Pada dulu awalnya marifat, turun downgrade lagi menjadi syariat lagi. Makanya akan diturunkan seorang rasul kembali. Tetapi sebenarnya bukan rasul, karena nama nabi itu adalah hatam ya, hatamul anbiya ya. Tetapi rasul itu tetap akan selalu ada, walaupun namanya bukan rasul. Tapi fungsi dan kedudukannya, potensi yang dimiliki Allah Ta'ala wajib ada, karena dia adalah sinarnya matahari, nurnya Allah Ta'ala. Nggak mungkin kita menganggap matahari itu ada jika kita mengingkari sinarnya, nggak mungkin, karena ini tidak pernah bercerai-berai. Allah Ta'ala dan Rasul itu sumber nur dan sinarnya itu sendiri. Jadi agama sama itu dalamnya pasti ada wasilah, pasti ada rasul, dan pasti ada metodologi, syarat rukun, jalan dan caranya, atau tarekat atau metodologi yang akan mengembalikan agama yang menjadi syariat saja sebatas kemudian menjadi makrifat kembali. Metodologi ini yang akan mengembalikan kepada ilmu hakikat. Jadi karena tanpa hakikat kita hanya sebatas fasik saja, sebagaimana yang disampaikan di Sir Mbah Gusdur ya, ojo ngaji syariat lompor. Itu diwanti-wanti Mbah Gusdur. Kanjeng Nabi wanti-wanti, ada syarat toh, syarat itu masih
mesti hakikat, karena tanpa hakikat tidak akan ma'rifat atau mengenal Allah Ta'ala. Itulah wajibnya mencari wasilah, bertemu dengan ulul amri minkum, kemudian belajar menaikkan dari ilmu syariat ke ilmu tarekat atau thariqah. Nah, alhamdulillah di sini kita berizki dipertemukan dengan sekolah ya, yang di dalamnya ada guru rohani yang dibawa oleh guru jasmani, yang ini waris estafet daripada nabi-nabi rasul sebelumnya atau ulul amri minkum. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini. Carilah wasilah agar kita bisa mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemukan wasilah, temukanlah sang pembawa wasilah. Dari sang pembawa wasilah inilah kita akan diajari cara agar ibadah kita, bakti kita, musul atau di dalam kita mengarahkan Allah Ta'ala sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu memakai syarat rukun jalan dan cara ma'rifatullah dengan metodologi serta rukun dan syaratnya. Nah, demikian yang kami sampaikan ini, kurang lebihnya mohon maaf, karena ini adalah ilmu koding, ilmu rohani, tentunya mesti harus dipelajari dengan syarat praktek hakul yakin. Karena parameter ilmu yang diterima Allah Ta'ala adalah ilmu hakul yakin, ilmu yang dihasilkan dari empiris perjalanan rohani di dalam menuju Allah Ta'ala, ibadah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan kali ini. Bila yang maksud di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.